Fitri. Menurut saya sendiri, isu ini ramai karena berkaitan dengan kesehatan dan diberikan oleh kreator dengan banyak pengikut. Kebiasaan seperti ini mengonsumsi banyak suplemen memicu pertanyaan soal keamanan. Lalu, DX opini cepat menyebar hingga menjadi viral. Awalnya kritik masih tergolong membangun karena fokusnya itu pada konten dan dampaknya bagi audiens. Namun, ketika mulai berubah menjadi ejekan atau serangan pribadi, itu sudah mengarah ke cancel culture sih. Kalau menurut saya, komentar tentang perilaku yang dianggap feminim tidak relevan. Kritik seharusnya fokus pada tindakan atau konten, bukan identitas atau cara seseorang mengekspresikan diri. Halo, perkenalkan saya Kaila Nafisa Azahra. Sebenarnya tergantung influencernya sendiri, apakah mereka mempunyai netizen yang cukup pro ke dia atau enggak. Tapi menurut saya, akhir-akhir ini banyak banget netizen yang memang sudah mulai sadar akan cancel culture yang ada di Indonesia itu sendiri. Dan banyak juga brand-brand lokal yang saat ini sudah menerapkan cancel culture yang tadinya si pelaku tersebut ini menjadi brand ambassador produk tersebut, akan tetapi ketika ada kasusnya itu dia akan memblacklist untuk tidak menjadi BA lagi. Jadi menurut saya saat ini cukup memberi efek jerak. Akan tetapi banyak juga yang masih mendukung atau sekedar kepo. Kayak misalnya ada di TikTok itu cewek gitu ya, nggak mau sebut namanya, cuman dia nih kayak lagi banyak dikepoin sama netizen karena visualnya yang cantik. Oke, kalau dari aku mungkin aku bicara tentang dari POV si Rezuka Arinya, yang dimana kalau dia tuh membuat konten, seharusnya jika kita mau melihat media sosial yang akan lebih sehat, Rezuka Ari ini harusnya jangan membuat konten yang sangat amat menyebabkan sentimen terhadap publik, yang dimana kita tahu sendiri dia sama saja kayak melakukan pelecehan terhadap gym trainee-nya sendiri. Itu kan sama saja memicu perdebatan publik di komentar dan media sosial sekarang. Nah, kalau dari sisi netizen, mungkin netizennya tuh lebih sudah bagus sebenarnya, sudah mengkritik Rezuka Ari agar dia tuh membataskan konten-konten yang seperti itu. Mungkin untuk nantinya penyelesaiannya dari si Rezuka Arinya harus klarifikasi dan si netizennya juga harus mengawal agar itu tuh tidak terjadi lagi di dalam lingkup publik, apalagi di TikTok karena banyak yang di bawah umur gitu. Sudah jelas dan pasti akan FYP dan Stitch dan Duet itu sendiri pasti akan mempercepat penyebaran opini hingga akhirnya membentuk cancel culture. Mengapa? Karena ketika misalnya kita lewat FYP satu konten yang memang dia ini lagi hangat banget beritanya, akan tetapi seharusnya penyelesaiannya adalah cancel culture. Nah, nantinya tuh konten yang akan kita kepoin itu algoritmanya akan sama. Jadi itulah yang menyebabkan penyebarannya itu semakin cepat. Karena algoritma yang kita lihat di TikTok itu akan berpengaruh sekali akan FYP-nya kita itu sendiri. Halo, perkenalkan nama saya Wilda Inayah. Kalau dari sudut pandang kesehatan itu pasti membahayakan ya bagi tubuh, karena dari suplemen yang terlalu banyak dikonsumsi, tidak tepat dengan waktu penggunaan, tidak tepat dengan cara pemakaian, itu juga bakalan berdampak bagi tubuh. Cara memproses fungsi ginjal seperti ginjal itu akan sulit terserap oleh ginjal apabila tidak dikonsumsi dengan baik, dan cara penggunaan yang salah juga seperti langsung memakai suplemen dalam jumlah banyak tanpa tahu cara pemakaiannya, itu juga bakalan berdampak bagi tubuh kita.
itu pasti berdampak besar ya, karena kan dari influencer tersebut kan jumlah pengikutnya juga banyak, dan juga pasti banyak dari orang awam yang tidak tahu cara pemakaian suplemen-suplemen ataupun obat-obatan. Apabila tidak diedukasi dengan benar dan tidak didampingi dengan edukasi kesehatan yang secara tepat, itu akan ditelan mentah-mentah oleh orang awam, dan itu menjadi salah satu penyebab kesalahan cara penggunaan suplemen maupun obat-obatan seperti itu. Itu harus karena dari konten tersebut kan juga dari pihak influencer tersebut meminum suplemen secara banyak tanpa tahu cara penggunaan yang tepat, dan terdapat suplemen-suplemen yang seharusnya tidak dicampurkan, tidak bisa digabungkan dan diminum secara satu waktu, dan terdapat juga suplemen yang harus diminum sebelum ataupun sesudah makan. Kita juga tidak tahu kan, dan penggunaan tersebut juga salah karena diminum dengan berdampingan menggunakan kolagen, bukan menggunakan air putih. Seharusnya suplemen diserap oleh tubuh menggunakan air putih, bukan menggunakan suplemen. Jadi itu merupakan contoh yang salah.